Hai, baik sama gue Dani. Hari ini gue bakal nge-review sebuah film yang menurut gue berbeda dari yang lain karena memiliki sifat kompleksitas yang sangat tinggi. Yap, film ini adalah The Platform. Film besutan dari Galder Gatsu Urrutia ini bergenre science fiction horror thriller yang dirilis tahun 2019 di Netflix. Film ini awalnya judulnya El Hoyo dan kalau diartikan dalam bahasa Inggris berarti The Hole. Sampai sini gue bakal spoiler banget dan kalau kalian emang yang gak suka dengan spoiler, kalian boleh skip aja video ini ataupun nggak usah nonton video ini. Tapi kalau kalian yang suka dengan uh, review dan gua ngomong, kalian boleh tetap di video ini. Oke, mari kita mulai reviewnya. Film ini berceritakan tentang sebuah penjara vertikal yang mempunyai banyak sekali lantai dan setiap orang yang ada di penjara itu tidak kenal satu sama lain. Dan pemeran utama di film ini adalah Goreng. Yap, namanya Goreng. Dan gue juga nggak tahu kenapa namanya Goreng. Mungkin ada sebuah referensi orang Indonesia kali ya di sana. Tapi gue juga nggak tahu nih orang Indonesia karena dia ngomongnya bahasa Spanyol. Si Goreng ini tiba-tiba bangun aja gitu. Jadi dia tiba-tiba ada di sel itu. Si Goreng ini bingung kenapa gini-gini ya. Apa namanya, kenapa dia ada di sini. Dia ngomong sama si Terima Kasih. Dan Terima Kasih ini adalah orang yang menyebalkan menurut gue. Karena dia tuh seakan-akan kayak gue nggak mau ngasih tahu apa-apa kan kalau lu nggak mau ngasih tahu ke gue jadi lalu datanglah tempat makanan ataupun meja makan gitu dari atas ke bawah dan isinya itu adalah makanan yang dibilang makanan sampah karena makanan sisa gitu dan ini membuat si Goreng jijik tapi si Terima Kasih mau makannya sangat lahap benar-benar makan sih bisa dia makan dan si Goreng ini nanya sama Terima Kasih kenapa lu mau makan kan ini kan makanan sampah tapi Terima Kasih bilang kalau lu masih bisa makan gitu lu syukurin aja dan lu makan sebanyak-banyaknya si Goreng ini tetap jijik dan dia nggak mau makan itu apalagi setelah apa yang dilakukan oleh Terima Kasih karena setelah makan itu Terima Kasih meludah kepada makanan yang sudah dimakan gitu mereka bebas makan apa saja yang ada di tempat itu dan aturannya adalah mereka nggak boleh bawa makanan itu keluar dari tempat makan itu jadi istilahnya kalau misalkan lu makan di situ ya makan itu aja jadi lu nggak boleh bawa makan itu ke tempat kasur dan lu nggak boleh bawa makan itu terus lu bawa terus lu makan gitu tuh nanti makan lah itu buat nanti siang saya gitu tuh nggak boleh setelah mereka mulai akrab mereka dikagetkan ataupun dikejutkan karena mereka pas bangun mereka berada di lantai yang bawah di Goreng ini bangun itu benar dalam keadaan diikat ya memang udah diikat duluan mungkin sama si Goreng diikat si Goreng nggak bisa ngomong tapi masih bisa ceria karena dia sumpel doang gitu diikat gitu dan ya eh, si Goreng nggak bisa apa ngapain tapi sini anehnya adalah si Terima Kasih ini memberi nggak memberi sih meminta izin atau memohon untuk memakan bagian tubuh si Goreng dia memberikan alasan yang jelas karena kalau lu nggak beri gua makanan saya daging lu ini kan gizi banget istilahnya kan ya gini kita nggak bakal survive setelah dia berikan berbagai alasan dan istilahnya permohonan lah oleh si Terima Kasih si Goreng ini nampaknya niatnya ingin kayak menyetujui aja kan karena dia nggak siapa apa juga dan ya udah ya kan dia sampai kayak udah siap-siap gitu nahan sakit gitu lalu pas udah kayak udah pengen dipotong gitu pengen ditusuk gitu datanglah seorang wanita bernama Wiri dan si Wiri ini mencegah ataupun kayak menolong Terima Kasih si Goreng ini dan lalu si Goreng ini dibantu Mary dilepasin sama katanya dan si Goreng ini membunuh si Terima Kasih karena si Terima Kasih ini pengen memakan dirinya gitu jadi ya dibunuh aja sama si Goreng lalu adegan kanibal pun terjadi di mana si Goreng ini secara sadar mungkin ya memakan tubuhnya si Terima Kasih dan bagi kalian emang yang nggak suka dengan gore gini dan emang nggak tahan dengan darah itu kalian boleh skip aja sini ini jadi kalian lanjut aja tempat lain karena emang ini gore banget pas si Goreng ini tidur dia berada di lantai lain dan dengan teman satu sel yang beda lagi dan teman satu sel ini namanya Imoguri dan dia adalah seorang wanita ternyata Imoguri ini adalah seorang orang dalam ya, kayak pekerja dari platformnya ini bingung aja kenapa si Imoguri ini ada di
platform ini. Terus lalu nanya lah si Goreng dan bilang kalau si Mugen ini eh, secara sadar dan emang pengen mau ikut, pengen mau join di platform ini, dan bingung aja kenapa ya pengen join ya. Orang terus mau kabur nih, mau join, bingung ya. Si Goreng ini nanya informasi, kayak bertukar informasi lah, gue pengen tahu nih rahasia-rahasia dari platform tuh apa aja. Gue dibilang kalau misalkan tujuan dari platform ini adalah untuk melihat ataupun kayak pengen tahu apakah ada kerjasama spontan antara seseorang yang tidak saling kenal tapi bisa bergotong royong dan saling membantu. Banyak sekali informasi yang diberikan oleh Imogiri untuk penonton, jadi istilahnya penonton tuh seakan diberitahu tentang platform ini. Lalu setelah mereka ngobrol banyak, si platform, si Goreng dan si Imogiri ngobrol banyak, lalu mereka berganti lantai lah, dan mereka berada di lantai di bawah lantainya si Terima Kasih mati. Pas di lantai bawah itu si si Mugo ini bunuh diri, dan si Goreng ini kaget, kok Mugo ini bunuh diri. Goreng ini kaget karena dia juga bingung kenapa si Mugo ini nggak melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh si Terima Kasih, ingin membunuh dirinya. Disinilah dimana si Goreng ini terhasut oleh si Terima Kasih, dimana arwah Terima Kasih ini seperti berada di dalam dirinya si Goreng, karena ya Goreng ini udah makan si Terima Kasih dan arwahnya Goreng berada di dalamnya. Seperti itulah istilahnya yang dipaparkan di film ini. Yap, adegan kanibal kedua terjadi lagi. Lalu si Goreng ini tidur dan bangun di lantai yang beda dan teman sel yang beda. Si Goreng ini melihat seorang pria bernama Barat yang menurut gua ada orang yang agamis, yang percaya Tuhan, dan dia orangnya mempunyai iman yang kuat. Mereka tuh saling ngobrol lah sama mereka ngobrol, dan si Goreng ini teringat oleh informasi yang diberikan oleh Mbogiri kalau mereka tuh bisa bebas kalau misalkan tujuan dari si pencipta ini ya terlaksana gitu. Ya udah, mereka mulai ngobrol, dan si Goreng ini mulai ngasih tahu kalau misalkan mereka itu bebas semuanya kalau misalkan tujuan dari pencipta platform ini terpenuhi, yaitu kerjasama spontan. Setelah mereka turun ke bawah itu dengan bawa tongkat seperti itu, dan mereka kayak buat jaga diri mereka lah dari serangan-serangan orang lain, mungkin bisa bahaya dari mereka, karena mereka kan orang itu kayak misalnya rakus ya istilahnya kan, mereka makan yang bisa mereka makan tapi tanpa memikirkan orang lain gitu kan istilahnya. Scene-nya diperlihatkan oleh chef gitu, kuki-kuki masak gitu yang ada di atas. Itu benar-benar masaknya dengan bagus dan benar-benar proper gitu istilahnya. Bahkan satu helai rambut aja yang ada di makanan itu nggak boleh disajikan, dan dia dikomplain langsung oleh ketua kokinya mungkin ya. Lalu pas mereka di bawah nyampe, mereka di lantainya serbrambang ini bilang kalau misalkan kalian tuh nggak boleh kayak gitu, karena si Goreng ini benar-benar mukulin orang. Serbrambang itu bilang kayak salah kayak gini caranya, kalian tuh harus bilang dulu kalau misalkan mereka nggak mau baru pukul gitu. Dan kata Serbambang itu mereka tuh butuh pesan. Si Goreng dan si Barat tuh menjaga makanan dengan baik-baik dan membagikan setiap tahanan itu sesuai porsinya. Jadi makanan yang benar-benar sesuai porsinya, jadi nggak lakus banget, jadi benar porsinya nih makan gitu ya. Lalu pas turun ini turun dan apa yang ceritakan Terima Kasih itu berbeda dengan apa kenyataannya, karena Terima Kasih bilang kayaknya lantai itu cuma sampai lantai 200 doang, tapi sampai lantai yang 300 itu masih tetap lanjut gitu. Ini aneh sih, karena anak kecil ini berada di lantai bawah dan ya dia masih bisa selamat padahal nggak ada makanan itu. Lalu ya nemenin si anak kecil ini ke atas, tiba-tiba datanglah Terima Kasih. Arwah gitu datang dan bilang ke si Goreng kalau misalkan Goreng nggak perlu ikut naik, karena pesan itu nggak perlu membawa pesan gitu sayangnya. Lalu tempat makan itu naik ke atas dengan cepet banget, dan anak kecil itu tertidur gitu, dan film selesai. Nah, di sini gue bisa bilang ini adalah film yang kompleks karena banyak sekali perumpamaan, dan sutradara sendiri pengen kita nerka-nerka, karena dia bikin gantung film ini. Kita bisa bilang ini good ending ataupun bad ending, tergantung imajinasi kita. Dan itu aja sih ya untuk video ini. Akhir video, gue Dani, dan see you, bye bye.